Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang atau selamat malam kepada Pak Tatang. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya Zaki Tifani dengan NRP 60322324040 dengan rekan saya Immanuel Cahyo Adi dengan NRP 60322322014. Jadi pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan presentasi mengenai review dari sebuah artikel ilmiah yang berjudul The Impact of Cost, Technology Acceptance, and Employee Satisfaction on the Effectiveness of eCRM System yang ditulis oleh Nafi Mipor dan Soltani pada tahun 2016. Eh, Kami dengan maksud di sini untuk melengkapi dan melaksanakan tugas dari mata kuliah Manajemen Teknologi Inovasi dengan dosen pengampu Dr. Tatang Ahmad Taufik dan Dr. Insinyur Ibu Ninik. Jadi topik ini itu sangat relevan bagi kami semua yang berkecimpung di dunia bisnis digital ataupun perusahaan-perusahaan yang berfokus pada manajemen hubungan pelanggan, khususnya bagaimana ECRM ini atau sistem manajemen hubungan pelanggan berbasis elektronik ini memegang peranan penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Penelitian ini juga membahas tiga aspek utama, yaitu yang pertama itu biaya, kemudian penerimaan teknologi atau teknologi acceptance, dan kepuasan karyawan yang berperan dalam meningkatkan efektivitas sistem HRM dalam sebuah organisasi. Jadi pendahuluannya pada slide ini itu saya akan memulai dengan menjelaskan secara singkat tentang pentingnya ACRM dalam dunia bisnis modern. Jadi saat ini pengembangan teknologi internet sangat memungkinkan perusahaan untuk berinteraksi dengan pelanggan mereka secara lebih efisien dan lebih personal. Jadi ACRM ini adalah sebuah sistem yang memungkinkan perusahaan dalam mengumpulkan data pelanggan, kemudian menyimpan informasi yang penting juga, dan menganalisis perilaku-perilaku pelanggan yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan antara perusahaan dan pelanggan. Jadi pentingnya ECRM ini terletak pada kemampuannya untuk tidak hanya untuk mengelola komunikasi dengan pelanggan secara lebih efektif, tetapi juga SCRM ini juga dapat mengoptimalkan keputusan-keputusan perusahaan terkait pemasaran, kemudian terkait penjualan, serta layanan pelanggan. Jadi dalam konteks ini penelitian ini yang dilakukan oleh Navim Pour dan Soltani ini juga berfokus pada tiga faktor utama yang menentukan keberhasilan dalam implementasi ECRM ini. Yang pertama adanya biaya, kemudian yang kedua penerimaan teknologi atau acceptance, dan yang ketiga itu employee satisfaction atau kepuasan karyawan. Selanjutnya. Jadi literatur review yang dilakukan ini atau tinjauan pustaka dalam artikel ini juga sangat komprehensif. Jadi peneliti menyoroti banyak sekali penelitian terdahulu tentang CRM ini atau Customer Relationship Management yang awalnya itu berfokus bagaimana perusahaan itu dapat mengelola hubungan dengan eh, pelanggan-pelanggan mereka melalui data dan teknologi gitu. Jadi CRM ini mempunyai konsep yang sangat penting dalam dunia bisnis. Jadi karena keberhasilan dalam sebuah perusahaan seringkali ditentukan oleh seberapa baik mereka itu menjaga hubungan dengan pelanggan agar tetap berkomunikasinya dengan baik itu hubungannya. Jadi namun dengan kemajuan teknologi kemudian hadirlah ECRM ini yang mengintegrasikan teknologi internet dan sistem informasi dalam proses pengelolaan hubungan mereka gitu. Jadi peralihan dari CRM tradisional ke eCRM ini membawa banyak keuntungan bagi perusahaan-perusahaan, terutama dari segi efisiensi, dari segi waktu, dan dari segi biaya. Jadi serta kemudahan dalam mempersonalisasi layanan setiap pelanggannya juga. Selain itu juga dalam penelitian ini menyoroti bagaimana si penerimaan teknologi ini atau acceptance teknologi di kalangan karyawan dan budaya organisasi yang berperan penting dalam keberhasilan ECRM ini. Dengan literatur yang sangat kuat, penelitian ini juga yang dilakukan oleh Navim Pour dan Soltani berusaha untuk menjelaskan
hubungan antara biaya, kemudian dari acceptance teknologi dan kepuasan karyawan terhadap efektivitas sistem ECRM ini. Kemudian selanjutnya, jadi di slide ini saya akan menjelaskan tentang research model atau model penelitian. Jadi model penelitian di sini itu mencakup tiga dimensi utama yang mempengaruhi efektivitas dalam CRM. Yaitu yang pertama itu ada cost atau biaya, kemudian yang kedua itu ada teknologi acceptance atau penerimaan teknologi, dan yang ketiga itu ada employee satisfaction yang artinya itu kepuasan karyawan. Jadi yang pertama ini dari biaya, peneliti itu memasukkan elemen-elemen seperti inovasi dan dukungan teknis sebagai bagian dari biaya gitu. Eh, Pertanyaannya adalah bagaimana biaya ini dapat dioptimalkan agar sistem CRM ini lebih efektif. Kemudian dari teknologi acceptance ini, penerimaan teknologi oleh karyawan ini sangat penting dalam keberhasilan implementasi ECRM. Jadi penelitian ini menilai bagaimana sih faktor seperti kemudahan penggunaan teknologi, kemudian sistem pembelajaran elektronik atau e-learning, dan kapabilitas infrastruktur juga mempengaruhi penerimaan teknologi di lingkungan karyawan. Dan yang terakhir itu ada employee satisfaction, yaitu kepuasan pelanggan atau kepuasan karyawan dapat diukur melalui budaya organisasi, strategi organisasi juga, dan fleksibilitas organisasi. Jadi jika karyawan itu merasa puas, mereka akan lebih cenderung menggunakan ECRM dengan efektif itu dan meninggalkan CRM yang tradisional. Jadi ada 11 hipotesis yang akan diujikan untuk melihat sejauh mana ketiga faktor ini untuk mempengaruhi efektivitas dari si ECRM ini. Kemudian selanjutnya ada metodologi. Jadi metodologi yang digunakan saat ini akan untuk menjawab hipotesa yang diajukan dari penelitian sebelumnya. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada 210 karyawan di administrasi pajak Azerbaijan Timur, Iran. Kenapa karyawan yang dipilih? Karena dalam konteks ECRM ini karyawan adalah pengguna utama atau user utama yang akan menentukan apakah sistem ini dapat berjalan dengan baik ataupun tidak gitu. Jadi data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan metode Structural Equation Modeling atau SEM dengan perangkat lunak partial least square atau PLS. Jadi SM ini digunakan karena metode ini juga mampu mengevaluasi hubungan antar variabel yang kompleks serta juga menguji hipotesis dengan data empiris yang telah tersedia. Kemudian kuesioner ini juga digunakan karena memiliki beberapa skala pengukuran seperti skala Likert yang membantu untuk peneliti untuk mengukur persepsi karyawan terhadap aspek-aspek yang diuji, seperti biaya, kemudian ada kemudahan penggunaan teknologi, serta kepuasan dari pekerjaannya tersendiri. Setelah itu juga peneliti ini memvalidasi model penelitian mereka dengan berbagai teknik statistik untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh ini atau hasil hasil yang telah diuji ini valid dan bisa dipercaya gitu. Kemudian selanjutnya, jadi di sini ada hasil. Jadi hasil dari temuan biaya cost ini menunjukkan bahwa biaya ini memainkan peran yang sangat penting dalam efektivitas ECRM ini. Jadi penelitian ini ditemukan bahwa dua elemen utama dari biaya, yaitu yang pertama inovasi dan dukungan teknis, memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap pengukuran biaya operasional dalam mengelola pelanggan. Jadi misalnya dengan melakukan inovasi teknologi dalam ECRM ini dan memberikan dukungan-dukungan teknis yang memadai terhadap karyawan, perusahaan ini juga dapat menekan biaya langganan pelanggan gitu. Jadi biaya yang dihasilkan atau biaya yang dikeluarkan ini bisa eh, da- ditekan dari penggunaan CRM yang tradisional. Jadi lebih lanjutnya penelitian ini juga menemukan bahwa perusahaan-perusahaan yang inovatif dalam memanfaatkan ECRM ini tidak hanya mampu mengurangi biaya, tetapi juga dapat meningkatkan produktivitas secara keseluruhan.
Kemudian dukungan teknis seperti pelatihan bagi karyawan juga terbukti efektif dan terbukti penting dalam memastikan bahwa sistem dapat berjalan dengan semestinya dan dengan lancar. Dengan apa pembuktian bahwa eh, biaya dan eh, pembuktian bahwa inovasi dan dukungan teknis ini penting, memberikan saran praktis bagi perusahaan bahwa investasi dalam inovasi teknologi dan dukungan teknis ini akan berdampak positif terhadap efisiensi biaya. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Iman. Silakan. Ya. Terima kasih Mas Zaki. Selamat malam Pak Tatang. Saya akan melanjutkan presentasi ini, yaitu adalah hasil dari penelitian ini terhadap teknologi acceptance. Jadi, di sini kita akan melihat lebih dekat temuan tentang eh, penerimaan teknologi tersebut, karena kan ini hal yang baru ya. Jadi, si peneliti meneliti seberapa seberapa para employee sebagai pengguna utama itu menerima teknologi tersebut. Salah satu faktor kunci dalam keberhasilannya adalah seberapa baik teknologi tersebut diterima oleh karyawan. Penelitian ini menemukan bahwa easy of use atau kemudahan penggunaan teknologi ini memiliki dampak yang cukup besar terhadap tingkat penerimaan teknologi. Jika sebuah sistem mudah digunakan, tentunya para pengguna, terlebih di sini adalah para karyawan, lebih mungkin untuk mengadopsinya dalam pekerjaan sehari-hari mereka. Kemudian penelitian ini juga menyoroti pentingnya sistem pembelajaran elektronik atau e-learning sebagai alat untuk melatih karyawan dalam menggunakan teknologi ECRM. Semakin baik pelatihan dan pembelajaran elektronik atau e-learning yang disediakan dan dilaksanakan, semakin besar juga peluang karyawan untuk menerima dan menggunakan sistem tersebut dengan efektif dan efisien. Dan faktor ketiga adalah kapabilitas infrastruktur. Di sini infrastruktur yang disebut adalah infrastruktur jaringan dan sistem ya, yang mencakup seberapa baik perusahaan mendukung teknologi dari segi perangkat keras juga. Jika infrastruktur teknologinya itu kuat, maka penerimaan para karyawan terhadap sistem tersebut juga akan semakin tinggi yang pada akhirnya meningkatkan efektivitas dan efisiensi tersebut. Kemudian ada lagi hasil di sisi employee satisfaction. Di sini peneliti juga melakukan penelitian terhadap kepuasan para pengguna, tentunya untuk mengetahui seberapa efektif dan efisien karyawan terhadap sistem tersebut. Peneliti menemukan bahwa kepuasan karyawan ini memainkan peran sangat penting bagi efektivitasnya. Karyawan yang puas dengan tempat kerja mereka cenderung lebih terbuka dan antusias dengan menggunakan sistem elektronik ini. Ada tiga faktor utama yang mempengaruhi kepuasan para pengguna atau karyawan ini. Yang pertama adalah eh, budaya organisasi atau organization culture ya. Di sini kalau memang organisasi tersebut membudayakan dan membiasakan untuk menggunakan sistem ECRM dengan segala infrastruktur yang mendukung, tentu karyawan pasti akan merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk berkembang. Dan tentu hal itu akan meningkatkan kepuasan dan keinginan mereka untuk bekerja lebih baik lagi untuk perusahaan. Kemudian ada strategi. Yang strategi yang dimaksud ini adalah strategi organisasi. Jadi strategi yang jelas dan mendukung untuk implementasi ECRM ini juga sangat berperan penting. Jika perusahaan memiliki visi yang jelas, maka ECRM dapat digunakan mencapai tujuan bisnis. Karyawan pun jadinya lebih yakin dan puas dengan penggunaan sistem baru tersebut. Karena jika perusahaan itu gagap atau hanya ikut-ikutan dan tidak punya visi yang jelas terhadap sebuah sistem baru, tentunya keinginan karyawan sebagai pengguna itu akan berkurang. Dan yang terakhir adalah flexibility tentang organisasi. Jadi organisasi ini tentunya harus fleksibel ya, menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, dengan perubahan teknologi, juga tentunya melihat kebutuhan dari karyawan dan perusahaan itu sendiri. Jadi akan lebih memungkinkan menciptakan lingkungan kerja yang memuaskan bagi karyawan. Kemudian hmm, kita masuk ke bagian diskusi. Berdasarkan hasil penelitian ini, jelas bahwa
bahwa biaya penerimaan teknologi dan pesan karyawan itu adalah faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi ECRM. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa investasi dalam teknologi yang akan berpengaruh terhadap infrastruktur dan e-learning tersebut itu juga akan membangun budaya organisasi yang positif, sehingga pada akhirnya akan memberikan hasil yang signifikan terhadap efektivitas ECRM itu sendiri. Nah, bagi perusahaan yang sedang atau akan mengimplementasikan ECRM ke depannya, rekomendasi dari penelitian ini adalah untuk fokus pada pengembangan sistem yang mudah digunakan atau ease of use, dan juga tentunya menyediakan infrastruktur yang kuat untuk sistem tersebut, juga mendukung karyawan dengan pelatihan dan pendidikan yang sesuai dan memadai. Selain itu, kepuasan karyawan harus menjadi perhatian utama, karena tanpa dukungan dari karyawan, sistem ini tidak akan bergerak karena pada akhirnya karyawanlah yang akan menggunakan sistem tersebut secara optimal. Untuk kesimpulannya sendiri, sebagai penutup, kita itu dapat menyimpulkan dari penelitian ini bahwa memberikan wawasan yang sangat berharga bagi perusahaan itu dapat meningkatkan efektivitas sistem ECRM mereka. Ada tiga faktor yang paling penting, yaitu adalah cost, terus acceptance of the technology, dan eh, employee satisfaction. Tentunya tiga hal itu akan sangat berperan. Jadi tiga hal itu juga yang harus sangat diperhatikan terhadap penerapan ECRM ini, baik yang sudah melakukan ataupun yang akan melakukan. Jadi perusahaan itu perlu berinvestasi dalam inovasi teknologi. Jangan jangan berkutat dengan teknologi yang itu aja. Kita harus seperti yang tadi disebutkan, kita harus mengikuti perkembangan zaman, juga memastikan bahwa sistem yang digunakan itu mudah dipahami dan mudah untuk digunakan oleh para penggunanya, yaitu karyawan. Juga perusahaan harus akan dengan kerja yang mendukung kepuasan karyawan, terutama dalam pengembangan sebuah sistem baru. Jadi, dengan demikian, perusahaan itu dapat memastikan bahwa investasi mereka itu di dalam ECRM itu tidak sia-sia, namun memberikan hasil yang optimal, baik dari segi pengelolaan hubungan pelanggan, kepuasan karyawan, maupun peningkatan produktivitas itu sendiri. Nah, lalu kami menemukan beberapa ada limitation dan future yang perlu dilakukan pada future research terkait topik ini. Yang pertama adalah batas limitationnya ya. Jadi di jurnal ini limitationnya itu sampel yang diambil itu hanya mengambil dari satu perusahaan saja, yaitu East Azerbaijan Tax Administration. Jadi mungkin hasilnya baik di perusahaan East Azerbaijan Tax Administration, namun kita tidak tidak mengetahui bagaimana ECRM ini jika diimplementasikan pada perusahaan lain. Apakah akan memberikan hasil positif juga atau tidak? Apakah perusahaan tersebut memperhatikan karyawannya atau tidak? Apakah mereka memperhatikan infrastrukturnya atau tidak? Mungkin untuk future research ke depan, jadi penelitian berikutnya itu perlu memperhatikan eh, atau mengambil sampel dari beberapa perusahaan, bisa dari lokal ataupun dari mancanegara, untuk memperluas cakupan dari penelitian ini sendiri. Juga harus mempertimbangkan mungkin ada faktor-faktor lain yang akan mempengaruhi hasil dari ECRM ini sendiri. Mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan terkait topik ini. Mohon maaf jika ada kurang dan ada kesalahan. Mungkin sekian dan terima kasih.